Pernah nggak kamu duduk di depan laptop atau HP, niatnya mau bikin konten, tapi 1 jam berlalu yang kamu lakukan cuma scroll TikTok dan YouTube. Akhirnya bukan dapat ide, malah capek lihat konten orang. Yang lebih parah, kamu jadi berpikir kalau kreator lain itu selalu kreatif, sedangkan kamu tidak. Padahal kenyataannya bukan begitu. Saya hampir tidak pernah kehabisan ide konten, bukan karena saya tidak kreatif, tapi karena saya punya sistem yang sederhana. Dan di video ini saya akan tunjukkan caranya. Saya Ridwan Arifin. Selamat datang di channel Ridwan Arifin Official. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman membangun channel dari nol, membahas strategi YouTube, AI, content creation, dan dunia digital berdasarkan pengalaman, serta eksperimen yang saya lakukan sendiri. Kalau kamu sering bingung mau upload apa besok, video ini akan sangat membantu karena setelah menonton sampai selesai, kamu akan tahu bagaimana menemukan ide setiap hari tanpa harus menunggu inspirasi datang. Banyak kreator berpikir, ide datang dari kreativitas. Padahal sebenarnya ide datang dari kebiasaan. Makanya ada orang yang bisa upload setiap hari selama bertahun-tahun, sementara ada juga yang baru upload 2 atau 3 video lalu berhenti karena merasa kehabisan ide. Setiap kali ingin membuat konten, yang dilakukan justru membuka TikTok atau YouTube, scroll berjam-jam, berharap menemukan inspirasi. Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka hanya melihat konten orang lain, lalu tanpa sadar membuat versi yang hampir sama. Akhirnya kontennya tidak memiliki ciri khas, tidak berkembang, dan mereka kembali berkata, saya sudah kehabisan ide. Padahal masalahnya bukan karena kamu tidak kreatif, masalahnya adalah kamu belum punya sistem untuk menemukan ide. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, coba tulis ide di kolom komentar. Saya ingin tahu berapa banyak kreator yang sedang mengalami masalah yang sama. Dan pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena saya akan membagikan sistem sederhana yang saya gunakan untuk menemukan ide konten hampir setiap hari. Bahkan di akhir video nanti, saya juga akan menunjukkan bagaimana satu ide sederhana bisa diubah menjadi banyak konten, sehingga kamu tidak perlu lagi bingung setiap kali jadwal upload tiba. Oke, cara yang pertama adalah jangan cari ide, tapi cari masalah. Saya hampir tidak pernah mencari ide konten. Yang saya cari adalah masalah. Misalnya, saya membuat konten tentang YouTube. Saya cukup bertanya, kenapa view saya sedikit? Kenapa subscribe saya tidak bertambah? Kenapa shot mentok di 200 view? Dan kenapa thumbnail tidak diklik? Setiap masalah bisa berubah menjadi satu video. Kalau hari ini kamu menemukan 10 masalah, berarti kamu sudah punya 10 ide konten. Jadi berhentilah bertanya, konten apa yang harus saya buat? Mulailah bertanya, masalah apa yang sedang dialami audiens saya? Dan cara yang kedua adalah, semua pertanyaan adalah konten. Setiap kali ada yang bertanya kepada saya langsung mencatatnya. Baik itu di komentar YouTube, TikTok, WhatsApp, atau saat mengobrol dengan teman. Karena satu pertanyaan bisa juga dipikirkan oleh ratusan bahkan ribuan orang lainnya. Misalnya ada yang bertanya, Bang, upload jam berapa yang bagus? Nah, itu langsung menjadi satu video. Ada juga yang bertanya, Bang, kenapa view saya mentok? Itu juga bisa menjadi satu video. Semakin banyak pertanyaan yang kamu kumpulkan, semakin banyak stok konten yang kamu miliki. Dan cara yang ketiga adalah jangan scroll tanpa tujuan. Saya juga membuka YouTube dan TikTok, tapi bukan untuk mencari hiburan. Saya mencari pola, saya memperhatikan bagaimana mereka membuka video, bagaimana mereka membuat judul, bagaimana mereka mempertahankan penonton, dan bagaimana mereka menutup video. Yang saya pelajari adalah polanya, bukan isi videonya. Karena kalau kita hanya meniru isi konten, kita akan selalu menjadi yang kedua. Tetapi kalau kita memahami polanya, kita bisa membuat konten dengan gaya kita sendiri. Dan cara yang keempat adalah simpan semua ide sekecil apapun. Saya punya kebiasaan sederhana. Begitu muncul satu ide, langsung saya catat. Tidak peduli apakah ide itu bagus atau tidak, karena ide yang tidak ditulis biasanya akan hilang dalam beberapa menit. Saya menggunakan Google Keep, Notion, atau aplikasi catatan biasa. Kadang hanya satu kalimat. Misalnya, kenapa channel kecil susah berkembang? Atau 3 kesalahan kreator pemula. Nanti ketika waktunya membuat video, ide itu tinggal dikembangkan. Jangan mengandalkan ingatan, bangun kebiasaan mencatat. Dan yang kelima adalah buat satu ide menjadi banyak konten. Ini adalah cara yang paling sering saya gunakan. Misalnya saya membuat video dengan judul cara dapat 1000 subscriber. Dari satu video itu saya bisa membuat banyak konten lain. Misalnya kenapa subscriber tidak bertambah, atau cara memilih niche dan kesalahan saat upload short, atau bahkan cara mencari ide konten dan juga cara membuat thumbnail yang menarik. Satu video panjang bisa menjadi 5-10 shot. Jadi jangan berpikir satu ide hanya untuk satu konten.
Satu ide bisa menjadi satu seri konten. Dan yang cara keenam atau cara yang terakhir, gunakan AI sebagai partner, bukan pengganti. Sekarang saya juga memanfaatkan AI untuk brainstorming. Misalnya saya meminta AI membuat 50 pertanyaan yang sering ditanyakan konten creator, atau meminta 30 hook yang menarik. Tetapi saya tidak langsung menyalinnya. Saya tetap menambahkan pengalaman saya sendiri karena AI bisa memberikan ide, tetapi pengalaman dan sudut pandang tetap datang dari kita sebagai kreator. Oke, sebagai penutup, kalau kamu merasa sering kehabisan ide, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang kreatif, tetapi karena kamu belum punya sistem. Mulai hari ini, biasakan mencari masalah, mencatat pertanyaan, mengamati pola, menyimpan ide, dan mengembangkan satu ide menjadi banyak konten. Lakukan ini secara konsisten selama 1 minggu. Saya yakin kamu akan terkejut melihat betapa banyak ide yang sebenarnya ada di sekitarmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Target saya adalah membantu lebih banyak kreator Indonesia membangun channel dari nol dengan strategi yang benar-benar bisa dipraktekkan, bukan hanya teori. Kalau kamu ingin melihat proses nyata saya membangun channel ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru setiap minggu. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang paling sering membuat kamu kehabisan ide konten? Tulis jawabanmu di komentar, siapa tahu pertanyaanmu akan saya jadikan pembahasan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Ridwan Ardin. Sampai jumpa di video selanjutnya.